Saya kalau untuk kasus ini saya tentu bicara sangat subjektif karena secara pribadi saya kenal baik dengan Pak Joni. Kemarin saya sudah cerita bahwa bagaimana soal kedekatan selama ini. Artinya bahwa uh, setiap kali dia ke Momere dalam aktivitas politiknya saya salah satu yang sering mendampingi. Agak susah untuk bicara bahwa ini. Tapi ya, artinya kalau saya bicara nanti sangat sangat subjektif. Tetapi kalau pakai logika umum, logika publik, ada bicara dari perspektif hukum bahwa Kejaksaan Agung memang sedang melakukan tugasnya. Saya seperti yang kemarin sore Bung Ari saya selalu sampaikan bahwa kita menghargai apa yang namanya asas praduga tidak bersalah. Jadi dalam statement kita, dalam pernyataan kita, dalam pandangan politik kita, sebenci apapun kita, korupsi itu tindakan kejahatan yang harus dibenci oleh semua orang. Ya, tapi kita menghargai proses hukum sedang berjalan karena hukum menyatakan bahwa ketika belum ada keputusan hukum yang tetap kita belum bisa itu persalahkan. Ada berbagai macam opini di luar sana. Ada yang mengatakan bahwa ini betul-betul murni penegakan hukum dengan argumentasi bahwa kasus ini kan sudah diproses sejak tahun 2020. Artinya kalau ada yang menyambungkan bahwa ini karena ada intervensi politik berkaitan dengan Pilpres 2009, itu bisa dimentahkan. Betul di satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa intervensi politiknya kental sekali. Dan kita ini berasumsi, lagi-lagi berasumsi, karena sebenarnya seperti apa kita sendiri tidak tahu. Tapi jujur saya sebagai salah satu orang yang mengenal Pak Joni, dan sebagai orang yang mentaati hukum, saya mau bilang begini, biarkan proses ini berjalan, endingnya seperti apa. Aja harapan saya, kalau boleh, saya kebetulan hampir semua kami sudah kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan asisten asprinya Pak Joni untuk bisa berkomunikasi, karena memang dalam situasi seperti itu mungkin aksesnya itu. Saya mau bilang, Krae, jangan jadi pahlawan. Karena 8 triliun itu uang yang sangat besar dan tidak mungkin masuk di kantong satu orang Joni Plate. Bahwa secara hukum dia bertanggung jawab karena jabatannya sebagai menteri dan dia adalah pengguna anggaran, iya. Tapi saya tidak yakin bahwa dia makan sendiri itu uang. Kita mengenal ada istilah namanya oligarki partai politik ya. Di partai itu ada dua kekuatan besar. Yang pertama bohir dan yang kedua adalah tokoh. Jadi bohir ini orang yang punya uang dan mereka tidak mau rugi. Jadi ketika makanya Pak Joni kan berada pada waktu dan tempat yang salah. Dia ini dalam tanda kutip saya menyebut bahwa ya kalau mau bilang korban ya korban juga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu yang tidak pernah terjadi, bahwa semua partai politik menempatkan orangnya di kementerian itu kan juga banyak hal, banyak kepentingan, banyak tujuan ke sana. Salah satu adalah soal kepentingan finansial itu. Jadi kalau misal tindakan itu betul dilakukan berarti memang Pak Joni ini korban. Tapi saya mau bilang bahwa mari kita menunggu proses hukum berjalan, endingnya seperti apa. Sebagai orang NTT, sejahat apapun dalam tanda kutip seorang Joni Plate, ada banyak hal baik yang sudah dia lakukan. Kita bicara sebagai kita orang NTT, sebagai orang yang mengenal beliau, sebagai orang Joni menjadi bagian dari kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi salah satu tokoh fenomenal yang ya dalam tanda petik orang kemudian mengenal NTT itu tidak hanya Labuan Bajo, tidak hanya Maumere, tapi ada orang-orang hebat. Ada Joni Plate di sana. Pak Dolfus kok tidak mau ikut terus ke Pak Joni karena Pak Dolfus malah mundur dari Nasdem, partainya Pak Joni. Iya. Pak Dolfus ini pendukung garis kerasnya Pak Joni, tapi malah mundur dari partainya Pak Joni. Bagaimana Pak Dolfus? Dari Nasdem. Iya. Kalau mau bilang pendukung garis keras juga tidak, tapi secara personal kebetulan saya kenal beliau. Entah beliau masih kenal saya tidak, tapi saya kenal beliau dengan baik. Dalam beberapa aktivitas politik Momere saya salah satu yang mendampingi itu. Kalau soal partai, saya masuk Nasdem itu bukan karena ada Joni Plate dulu di sana. Hanya kebetulan saja beliau ada di sana, bukan.
Karena saya di Nasdem itu jauh sebelum Nasdem jadi partai, masih jadi ormas. Jadi alasan saya keluar dari Nasdem itu saya sudah sampaikan pada diskusi kita episode yang lalu. Itu dengan Pak John juga itu saya sudah sampaikan.